Nah, untuk pembahasan kali ini masuk di uji kualitas air ya, uji kualitas air maupun uji kualitas makanan dengan perhitungan metode TPC ya, total plate count. Nah, sebelumnya di uji kualitas air ini tentu perlu dilakukan pengujian ya. Tahapan pengujian ini diawali dengan penentuan sampel. Misal kita ambil sampelnya mau air isi ulang atau air mata air misalkan yang memang kamu gunakan, air sumur misalkan boleh. Nah, ini kita ambil sampel pertama, kemudian ambil 1 ml dari sampel, masukkan ke dalam tabung di mana tabungnya sudah berisi Aquades sebanyak 9 ml. Ini kita langsung masuk ke pengenceran sampel ya. Pengenceran sampel ini pengenceran bertingkat. Nah, 1 mili sampel ya, 1 mili sampel ini kita masukkan ke dalam tabung 9 ml Aquades, maka kita dapatkan sampel dengan tingkat pengenceran 10 pangkat min 1 ya. Untuk selanjutnya kita bisa mendapatkan pengenceran sampel 10 pangkat min 2 jika 1 ml ya sampel dari 10 pangkat min 1 itu kita ambil, dimasukkan kembali dalam tabung berisi 9 ml Aquades, maka nanti akan didapat 10 pangkat min 2. Begitupun dengan 10 pangkat min 3. Jadi tabung yang berisi 9 ml Aquades itu diisi dengan 1 mili dari tabung pengenceran 10 pangkat min 2. Maka didapat 10 pangkat min 3. Begitupun seterusnya dan selanjutnya. Ya. Jadi yang mengambil 1 mili betul-betul dari sampel awal adalah 10 pangkat min 1. Maka disebutlah pengenceran bertingkat. Jadi hal pertama yang perlu dilakukan dalam uji kualitas air adalah menentukan sampel, kemudian melakukan pengenceran sampel. Tentukan sampel di pengenceran mana yang akan kita gunakan. Nah, misalkan kita mau ambil pengenceran 10 pangkat min 2 dan juga 10 pangkat min 3. Ya, tahapan yang selanjutnya yang kedua adalah inokulasi. Tapi jelas sebelum inokulasi kita perlu membuat media ya. Media agarnya dulu untuk melakukan inokulasi. Nah, media agar yang biasa digunakan untuk uji kualitas air maupun makanan adalah Na, nutrien agar ya. Nah, untuk pembuatan Na sendiri sudah disampaikan di video sebelumnya ya. Jadi ada perhitungan sendiri untuk Na. Jadi nanti kita akan dapat Na ya, media agar. Kemudian inokulasi, melakukan inokulasi artinya melakukan pemindahan sampel ya ke dalam cawan untuk tujuan kulturisasi ya, untuk mengkultur, untuk proses perkembangbiakan daripada bakteri. Nah, ini kita masukkan 1 mili ya, 1 mili sampel dengan pengenceran 10 pangkat min 2 ke dalam cawan. Cawan yang kita gunakan ada 4 cawan ya, diberi label nanti cawan A ya, cawan A itu artinya 10 pangkat min 2, kemudian cawan 1 ya, cawan 1 10 pangkat min 2, kemudian nanti cawan 2 10 pangkat min 2 ya, dimasukkanlah 1 ml apa? 1 ml sampel pengenceran 10 pangkat min 2. Teknik inokulasinya menggunakan pour plate, artinya metode tuang. Jadi kita tuangkan 1 mili, kemudian kita tuangkan media agar, kemudian dihomogenkan ya, sehingga membentuk padatan nantinya. Kemudian masukkan juga ke cawan 2. Begitupun dengan pengenceran di sampel 10 pangkat min 3. Jadi dimasukkan 1 mili ke cawan 1 pengenceran 10 pangkat min 3, kemudian ke cawan 2 10 pangkat min 3, kemudian dihomogenkan ya. Dihomogenkannya cukup digoyangkan gitu ya. Ya tidak harus dikocok ya di dalam cawan petrinya. Jadi cukup digoyangkan saja. Tentu proses inokulasinya harus aseptis ya, jadi sterilisasi. Kemudian inkubasi, proses inkubasi ini disimpan di inkubator dalam suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kita bisa lihat pengamatan 24 jam, jika tidak terjadi apapun kita lanjutkan ke pengamatan 2x24 jam, artinya lamanya 48 jam. Setelah masa inkubasi selesai, maka mulai proses menghitung mikroba. Untuk menghitung mikroba atau bakteri yang tumbuh di uji kualitas air ataupun makanan ini,
kita bisa melihat dari bentuk, warna, ya, untuk mikroba yang tumbuh. Ini contohnya ya, biasanya kalau di laboratorium kita menggunakan spidol, ya, jadi dikasih tanda 1, 2, 3 sambil menghitung, sambil dikasih tanda bahwa mikroba yang ini, koloni yang ini sudah dihitung. Biasanya juga menggunakan loop untuk memperbesar saja ya, jadi penglihatannya bisa lebih jelas. Ya, nah ini kurang lebih pertumbuhan mikroba, pertumbuhan bakteri yang terlihat dari uji kualitas air. Jadi kalau dihitung nanti dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus seperti itu, 7, 8, terus seperti itu ya. Dari proses perhitungan itu nanti akan didapatlah hasil ya. Nanti kamu tuliskan di tabel, pengenceran 10 pangkat min 2 itu dapat 200. Cawan 2-nya dapat 300. 10 pangkat min 3 dapatnya 15, cawan 2 dapat 25. Semakin tinggi tingkat pengenceran, kerapatan daripada pertumbuhan bakteri, mikroba juga akan semakin renggang ya, gitu. Nah, nanti dirata-ratakan ya, dirata-ratakan itu artinya 200 ditambah 300 dibagi 2, maka kita akan mendapatkan jumlah rata-rata koloni ya, koloni untuk pengenceran 10 pangkat min 2. Ini pun sama ya. Jadi 15 ditambah 25 dibagi 2, kita mendapatkan 20. Dikali 10 pangkat min 3 di sini adalah untuk menunjukkan, memperlihatkan bahwa jumlah rata-rata koloni ini adalah rata-rata koloni pada pengenceran 10 pangkat min 3 ya. Kemudian untuk mengetahui jumlah koloni ini kita menggunakan perhitungan TPC, total plate count. Rumusnya adalah jumlah koloni rata-rata yang tadi sudah kita hitung dikali 1 per pengenceran ya, dikali 1 per pengenceran dibagi jumlah pengenceran. Nah, ini tadi kita sudah dapat 250 dikali 1 per pengenceran. Pengencerannya berapa tadi? Yang rata-rata 250 itu yang mana sih? Sampel pengenceran 10 pangkat min 2. Kita tulis 10 pangkat min 2. Yang 20 ditulis pada pengenceran berapa? 10 pangkat min 3. Dibagi 2 itu adalah jumlah pengenceran. Jumlah pengenceran yang kita gunakan adalah 10 pangkat min 2 dan 10 pangkat min 3. Maka dibagi 2. Ini kalau kita uraikan 250 dikali 1 per 10 pangkat min 2 itu sama dengan 1 per 10 pangkat 2. Ya, ditambah 20. Ini kalau diuraikan ya. Kalau misalkan mau ringkas saja gimana nih misalkan. Jadi kamu tinggal 250 dikali 10 pangkat 2. Kan ini 250 kali 1 per 10 pangkat min 2 ya. Dalam matematika kalau misalkan si penyebutnya negatif, kita satu nilai, sebetulnya 1 per 10 pangkat min 2 itu satu nilai dengan 10 pangkat 2. Jadi ruas notasi negatifnya diganti dengan positif ya, begitu. Jadi tapi kalau diuraikan seperti ini. Gitu, makanya bisa dapat 25.000 kemudian ditambah 20.000. Ya, dapat dari mana? Ya tadi 250 kali 10 pangkat 2, yang 20.000 berarti 20 dikali 10 pangkat 3, maka didapatlah 20.000. Tapi kalau diuraikan sekali lagi ya, 20 kali 1 per 10 pangkat negatif 3 itu sama saja dengan 20 kali 10 pangkat 3 ya. Jadi sistem perpangkatan ya di matematika. Kemudian maka didapatlah hasil penambahan ini 45.000 dibagi 2, maka koloninya yang didapat adalah 22.000. Jadi jumlah koloni dalam 1 mili sebanyak 22.500 koloni foam unit per mili. Ingat, satuannya adalah koloni foam unit per mili. Jadi itu bukan jumlah bakterinya ya, tapi jumlah koloninya ya. Jadi jumlah koloni dalam 1 mili. Ini untuk perhitungan TPC.